Jangan cuma ke Asia. Mereka bingung mesti kemana. Ayat 8. Setelah melintasi Misia, mereka sampai di Troas. Pada malam harinya, tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Saya tanya, Paulus sedang tidur atau sedang berdoa? Ayo, jujur jawabannya. Oke, yang jawab tidur Anda. Ayo, sedang tidur atau berdoa? Enggak ada dua-duanya memang, tapi ini penting dicari. Tidur 2 orang sudah. Kalau tidur, enggak ada tidur berdoa, ngawur aja itu. Awas apa ngomong tidur berdoa. Dengar, kalau Paulus sedang tidur, begini firman-Nya. Pada malam harinya bermimpilah Paulus. Loh, betul enggak? Saya ulangi. Kalau Paulus tidur, maka firman-Nya berbunyi, pada malam harinya bermimpilah Paulus. Loh, kok kan yang jawab? Iya dong. Kalau tidur pasti mimpi. Tapi kalau melihat penglihatan, ini sadar dan sedang berdoa. Tapi di sini kita tidak melihat ada ayat berdoalah Paulus. Dia sebagai ketua tim bingung. Ke Misia nggak boleh, Bitinia nggak boleh, ke Frigia nggak boleh. Terus suruh kemana? Di dalam keadaan dia berdoa, tampaklah dikatakan ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Kenapa Paulus tahu itu orang Makedonia? Dari pakaiannya. Saudara buka peta. Makedonia itu wilayah Eropa, perbatasan dengan wilayah Asia. Sampai hari ini masih perbatasan Eropa Asia itu di situ, Makedonia. Maka itu sampai hari ini negara-negara EU masih memperbincangkan Turki itu mau masuk Eropa. Tapi masih diperbincangkan karena sebenarnya Turki bukan Eropa, itu Asia kecil di mana ada 7 gereja itu. Tadi menarik, Pak Tony diskusi dengan kami di mobil. Ini penting dicari, saudara. Saya kagum pada pemikiran Pak Tony. Odin coba bayangkan, semua negara-negara yang pernah Kristen itu sekarang merosot. Tapi aneh, negara-negara yang pernah Islam, kok Islam terus? Saya tersentak dengan kata-kata itu. Betul nggak, saudara? Saudara tahu Istanbul itu kota Kristen, saudara. Untung Turki bukan negara Islam, negara sekuler. Masjid Biru, yang dikatakan Masjid Biru, itu gereja terbesar zaman itu. Tapi diubah jadi masjid. Tapi ketika Kaisar Ottoman runtuh, supaya netral dijadikan perpustakaan. 7 gereja yang ada di kitab Wahyu, itu sebagian ada di Turki. Saudara bisa bayangkan, lihat Amerika sekarang, habis Kristen merosot. Eropa lebih gila lagi. Australia sudah habis Kristen. Kenapa ini Islam itu kuat-kuat dan makin kuat? Jangan salahkan mereka. Salahkan diri sendiri. Sebab kekristenan bukan agama, tapi dibelenggu oleh agama. Roh Kudusnya dimati. Nggak bergerak lagi. Biar Pak Tony nanti akan cerita, ya, mendiskusikan itu bagus. Saya lanjutkan, saudara. Ayat 10 ini menarik. Ya, ini cara kita berdoa, ya. Dalam badan Paulus bingung setelah lihat penglihatan. Nah, setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Nah, ini dia. Ayo baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Tuhan telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Keluarkan kata kami menarik kesimpulan. Berarti dia dipimpin walaupun masih ragu-ragu. Oh, ngerti sekarang. Kenapa nggak boleh di Misia, Bitinia, Frigia? Kenapa nggak boleh? Supaya Injil segera masuk ke Eropa. Sekali kalau kita berdoa, bila kita berdoa dengan dipimpin seperti itu, katakan amin. Amin. Tahu apa yang kita harus buat, tahu apa yang harus kita kerjakan, tahu. Dan sepanjang kisah para rasul, saudara akan menemukan saudara kita hidupnya seperti itu, dipimpin betul oleh Roh Kudus. Lebih-lebih di bagian ini. Kalau kita baca di ayat 4 jelas, Paulus hormat kepada keputusan Yerusalem. Tapi ketika dia nyebrang ke Eropa,
nggak ketemu satu kata pun, bahkan satu ayat pun Paulus minta izin ke Yerusalem. Apalagi SMS belum ada zaman itu. Ngerti ilustrasi ini, saudara? Kok nekat? Kenapa dia nggak takut ditegur di Yerusalem? Nah, inilah caranya. Jangan memetodekan Roh Kudus. Biar dia bergerak semau-maunya. Jangan kita atur dengan aturan dan program. Sungguh dia akan bergerak semau-maunya. Saudara, jadi untuk apa saja dalam hidup kita, kita harus tanya Roh Kudus. Enggak salah doa pakai benar, tidak salah. Tapi asal Roh Kudus suruh. Bukan karena pengalaman seseorang. Beda. Saya akan akhiri dengan satu ayat. Masih banyak saudara karena waktu. Ya, kita buka kembali Keluaran. 2 ayat saya akan baca di kitab Keluaran. Keluaran 20 ayat 25. Ini perjanjian lama. Papa sudah pesan begini ya. Tetapi jika engkau membuat bagiku apa? Mezbah dari batu. Saudara, mezbah bagi ibadah kita itu mutlak. Karena itu korban. Betul tidak? Betul? Ibadah tanpa korban itu nggak akan lengkap. Maka itu Yesus Tuhan jadi korban untuk ibadah kita. Supaya kita langsung datang kepada Papa. Nah, begini pesan Papa. Tetapi jika engkau membuat bagiku mezbah dari batu, maka jangan engkau mendirikannya dari apa? Batu pahat. Sebab apabila engkau mengerjakannya dengan beliung, dipahat itu pakai besi, maka engkau melanggar kekudusannya. Saya dengar khotbah ini pertama kali tahun 81 oleh Om Damaris Almarhum. Bulan Juli di Surabaya dia membuat seminar tentang gereja. Ayat ini dia buka, saya kaget. Dengar. Apa itu batu pahat? Bentuknya gimana? Kalau batu pahat bentuknya gimana? Batu pahat. Rapi, betul. Apalagi? Licin, bukan itu yang saya mau tunggu. Rapi, licin, betul. Batu-batu bentuknya gimana? Tersusun, bukan itu, hampir betul. Seragam. Itu yang ditemukan oleh Om Damaris. Maka itu ketika gereja diseragamkan dari pusatnya, saudara, melanggar kekudusannya. Nggak ada Roh Kudus lagi di situ. Disamaratakan semua. Padahal kalau dilihat mata, rapi, tersusun, simetris, rata, itu cantik tidak? Cantik. Ternyata Papa tidak suka yang buatan tangan manusia. Siapa batu-batu itu? Baca di 1 Petrus 2 ayat 5. Kamu adalah batu-batu hidup. Jadi kalau kita ini batu-batu hidup disusun jadi mezbah, jangan dibeliung. Biarkan aslinya masing-masing. Persembahkan korban. Tapi gereja cenderung seragam semua. Harus sama dengan pusatnya. Terserah kita kiblat yang mana, di situ modelnya kelihatan. Akhirnya nggak ada model Yesus. Model kota ini, kota itu, kentara sudah. Sampai enek saya kalau lihat begitu itu. Mana Yesusnya? Kalau Yesus nggak bisa ditebak, nggak bisa disamaratakan. Di setiap tempat pasti beda, katakan amin. Di situ setan dibuat kalang kabut. Karena setan nggak bisa boikot. Terakhir, Keluaran 25 ayat 22. Kiranya ayat ini akan membawa saudara untuk hidup betul-betul. Saya akan ngomong kalimat ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jangan saudara selalu mengatakan, apa dikatakan Pak Daniel? Apa dengan Pak Daniel? Saya nggak suka. Kenapa? Setiap kali saya bicara, saya harus tunjukkan ayatnya di mana. Kenapa itu penting? Sehingga orang tidak berkata, itu pengajaran Pak Daniel. Enggak, itu Alkitab. Maka itu saya tidak pernah cerita pengalaman, saudara. Kalau saya cerita pengalaman, orang bisa ngikut. Sebab masing-masing kita akan dipimpin Roh Kudus untuk menikmati pengalaman yang berbeda-beda. Tidak boleh diseragamkan. Ingat itu. Saya siap dikoreksi. Ini saya rekam. Gereja ngerekam juga ya Pak Suratman?